5. Saat merancang penilaian, seorang guru ingin mengukur kemampuan kognitif siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kita kembali membahas salah satu kisi-kisi untuk tes P3K Guru tahun 2023, yaitu materi teknik assessment. Jadi di sini saya akan sajikan materi dasar dan contoh-contohnya, dan nanti di akhir kita akan berlatih beberapa soal mengenai teknik assessment ini. Oke, sebelum mulai saya berharap dan berdoa semoga rekan-rekan semuanya yang sedang berjuang untuk lolos P3K dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan untuk menjadi seorang ASN di tahun 2023 ini. Oke, let's begin the lesson. Nah, pertama ini mengenai definisi ya. Penilaian dalam pembelajaran merujuk pada proses pengumpulan informasi dan data yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik tentang kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kata kuncinya adalah pengumpulan informasi dan data untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik tentang kemajuan siswa. Nah, itu untuk definisi secara umum. Nah, kita masuk ke prinsip penilaian. Yang pertama itu ada yang namanya validitas. Merujuk pada sejauh mana alat penilaian mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi maksudnya seperti ini. Misalkan dalam pembelajaran bahasa Inggris, anak itu belajar tentang simple present. Maka tes yang diberikannya pun tentunya tentang simple present, tidak tentang simple past. Contoh lainnya, misalkan anak itu belajar tentang tambahan. Dan otomatis kita berikan soalnya tentang tambah-tambahan, bukan tentang kurang-kurangan. Jadi itu yang dimaksud dengan mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua adalah reliabilitas ya, mengacu pada sejauh mana hasil penilaian konsisten ketika diulang dalam situasi yang sama. Jadi ini lebih ke konsistensi dan stability. Jadi maksudnya apa? Misalkan jika kita memberikan tes yang sama kepada kelompok siswa 2 kali dalam waktu yang berbeda. Nah, hasil skornya itu akan sama. Jadi kita kasihkan tes ini 2 kali kepada kelompok siswa, tapi waktunya berbeda, tapi nanti konsisten hasilnya. Skornya itu sama. Itulah yang dimaksud dengan konsistensi. Nah, yang ketiga ada yang namanya objektivitas. Objektivitas adalah prinsip yang menekankan bahwa penilaian harus bebas dari bias dan penilaian yang subjektif. Ini gimana caranya supaya kita bisa objektif dalam menilai? Tentunya kita harus menggunakan kriteria atau misalkan rubrik. Jadi itu menjaga keobjektivitasan dalam menilai. Ya, jadi tidak subjektif, tidak memandang karena si A siapa atau si B siapa. Makanya kita gunakan kriteria atau rubrik. Nah, yang keempat ada keterkaitan dengan tujuan pembelajaran. Penilaian harus selaras dengan tujuan pembelajaran. Hasil penilaian harus memberikan gambaran yang akurat tentang sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi ini harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya untuk penilaian itu. Yang tadi itu hampir sama dengan validitas. Nomor 5, keadilan dan inklusivitas. Penilaian harus adil dan inklusif. Mempertimbangkan keberagaman siswa termasuk gaya belajar, latar belakang budaya, dan kebutuhan khusus. Jadi kita tidak misalkan memberikan atau memilih salah satu budaya yang kita tonjolkan dalam soal-soal kita. Jadi inklusif harus menyeluruh, merangkul keberagaman.
Yang keenam ada transparansi. Guru harus menjelaskan dengan jelas tujuan penilaian, kriteria penilaian, dan harapannya kepada siswa. Jadi ketika kita akan menilai, kita jelaskan juga termasuk apa unsur-unsur yang dinilainya. Kita jelaskan juga tentang rubriknya seperti apa. Jadi nanti siswa tidak akan kecewa dengan nilai yang mereka dapatkan, maksudnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada kontinuitas. Penilaian harus menjadi bagian berkelanjutan dari proses pembelajaran, mencakup penilaian formatif dan sumatif. Jadi penilaian itu tidak hanya sekali atau 2 kali, tapi secara terus-menerus. Karena kan tujuannya untuk mengukur perkembangan kemampuan siswa. Jadi secara terus-menerus sehingga kita tahu perkembangan siswa. Yang kedelapan ada yang namanya fleksibilitas. Penilaian harus bersifat fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi maksudnya apa? Ketika misalkan di kelas kita ada siswa yang berkebutuhan khusus, kita tidak perlu menyamakan dengan siswa yang umum. Kita berikan penilaian khusus untuk dia. Itulah yang dimaksud dengan fleksibel gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang kesembilan ada keterpaduan. Penilaian sebaiknya terintegrasi dengan pengajaran sehingga memberikan umpan balik berkelanjutan yang dapat digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan dalam pengajaran. Jadi dengan penilaian, guru itu terus memperbaiki diri sehingga menemukan formula untuk mengajar yang efektif dan baik untuk siswa. Nah, itu untuk prinsip penilaian. Selanjutnya jenis-jenis penilaian. Yang pertama itu ada penilaian formatif. Tujuan utama penilaian formatif adalah memberikan umpan balik kepada siswa selama proses pembelajaran. Jadi kalau penilaian formatif itu biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, ini untuk memberikan umpan balik kepada siswa, mana misalkan kelemahannya, mana yang sudah bisa, mana yang belum, mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Itulah penilaian formatif. Ada lagi penilaian sumatif. Penilaian sumatif digunakan untuk menilai kinerja siswa pada akhir suatu periode pembelajaran atau kursus. Tujuannya adalah memberikan nilai atau peringkat akhir. Nah, kalau ini sumatif itu lebih ke secara menyeluruh. Nah, misalkan kayak PAS, penilaian akhir semester, atau PAT, penilaian akhir tahun. Itu contoh-contoh penilaian sumatif. Ada lagi penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan awal siswa sebelum dimulai pembelajaran. Jadi diagnostik itu melakukan diagnosa. Kalau saya di bahasa Inggris misalkan, siswa itu berada di level mana sih? Dari mana kita harus mulai pembelajarannya. Jadi kita mengetahui kemampuan awal siswa itu seperti apa. Sehingga kita memudahkan dalam pembelajaran di kelas. Ada lagi penilaian normatif. Penilaian normatif digunakan untuk membandingkan kinerja siswa dengan kelompok yang lebih luas. Seperti kelas atau sekolah. Nah, ini kalau penilaian normatif itu misalkan di SMPA itu kelas 8 seperti ini. Kita bandingkan dengan kelas 8 di SMP yang lain. Nah, apa perbedaannya misalkan? Apa kebaikan dan kekurangannya gitu. Jadi itu lebih ke membandingkan penilaian normatif itu. Ada yang namanya penilaian ipsatif. Penilaian ipsatif membandingkan kinerja siswa dengan diri mereka sendiri seiring waktu. Ini membantu melacak perkembangan individu siswa. Jadi ini lebih ke penilaian diri sendiri. Ketika misalkan dia di kelas 7 itu kemampuan bahasa, misalkan dalam bahasa Inggris itu mampu apa? Dan di kelas 8 dia sudah mampu apa? Itu lebih ke membandingkan dirinya sendiri dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, atau dari semester ke semester selanjutnya. Ada lagi penilaian proyek. Penilaian proyek melibatkan siswa dalam tugas atau proyek yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Jadi kalau proyek itu selalu
kegiatannya itu tidak cukup sehari atau 2 hari, tapi dalam jangka panjang, misalkan 1 minggu atau 2 minggu. Nah, yang ketujuh ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio melibatkan pengumpulan dan penilaian sejumlah karya siswa yang mencerminkan perkembangan mereka selama satu periode waktu. Portofolio dapat berisi tugas, catatan refleksi, sampel karya, dan lainnya. Jadi ini sejumlah karya ya kita kumpulkan. Seperti itu untuk portofolio. Dan yang terakhir ini ada penilaian otentik. Penilaian otentik merancang situasi penilaian yang mencerminkan konteks kehidupan nyata. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang relevan dan nyata. Jadi otentik itu penilaian tapi konteksnya dalam kehidupan nyata, dikaitkan dengan kehidupan nyata. Barangkali contohnya seperti ini, misalkan siswa itu membuat produk, tapi produk yang bermanfaat buat kehidupan mereka. Itu penilaian otentik. Oke, ini pembahasan terkait dengan assessment as learning karena ini juga masuk di dalam kisi-kisi ya. Nah, yang dimaksud dengan assessment as learning itu adalah penilaian sebagai pembelajaran. Jadi maksudnya siswa itu belajar untuk menilai, untuk menjadi penilai. Assessment as learning adalah pendekatan di mana siswa aktif terlibat dalam proses penilaian dan mengambil peran aktif dalam mengelola dan memahami kemajuan mereka dalam pembelajaran. Jadi kata kuncinya siswa yang aktif dan dia belajar menjadi seorang penilai. Menilai siapa? Bisa jadi menilai dirinya sendiri atau misalkan menilai rekan sejawatnya. Itu assessment as learning. Ada lagi yang namanya assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Assessment for learning adalah pendekatan yang menggambarkan penggunaan penilaian sebagai alat untuk membimbing dan memandu pengajaran dan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik formatif kepada siswa dan guru untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Jadi ini lebih ke penilaian formatif di akhir pembelajaran. Dan ini tujuannya ini nih, meningkatkan kinerja pembelajaran. Biasanya ada tuh kalau dalam pertanyaan, biasanya misalkan penilaian apa yang bisa meningkatkan kinerja pembelajaran. Apakah misalkan assessment as learning, for learning, atau off learning. Nah ini adalah penilaian formatif ya tujuannya. Terakhir ada assessment of learning, penilaian hasil pembelajaran. Assessment of learning adalah pendekatan yang berfokus pada penggunaan penilaian sebagai alat untuk menilai hasil akhir pembelajaran dan mengukur pencapaian siswa. Ini adalah jenis penilaian yang umumnya digunakan untuk memberikan nilai atau peringkat. Atau kata lainnya ini sama dengan penilaian sumatif. Seperti itu. Ya, jadi assessment as learning siswa belajar sebagai penilai, assessment of learning itu untuk perbaikan atau tes formatif, dan assessment of learning itu sama dengan sumatif di akhir pembelajaran. Oke, kita memasuki latihan soal. Nah, ini yang pertama. Seorang guru ingin memastikan bahwa penilaian yang dia gunakan mengukur apa yang seharusnya diukur. Tindakan yang paling relevan dalam hal ini adalah membuat soal ujian yang panjang dan rumit. B. Memeriksa apakah soal ujian sesuai dengan kurikulum. C. Memberikan waktu ekstra kepada siswa untuk mengerjakan ujian. D. Menyusun daftar pertanyaan pribadi untuk setiap siswa. E. Memerintahkan siswa untuk tidak bertanya selama ujian. Nah, jawaban yang tepat adalah B ya, memeriksa apakah soal ujian sesuai dengan kurikulum. Jadi seperti tadi di awal, kalau kita belajar tentang simple present, ya kita tesnya tentang simple present gitu. Kalau di kurikulumnya tentang
pelajaran menghitung, ya kita kasih tes tentang menghitung seperti itu. Nomor 2, penilaian diagnostik biasanya digunakan untuk A. Menilai kinerja siswa pada akhir suatu periode, B. Menilai hasil akhir dari suatu proyek, C. Mengidentifikasi kebutuhan awal siswa sebelum pembelajaran dimulai, D. Menilai pemahaman siswa terhadap konsep-konsep abstrak, E. Memberikan umpan balik kepada siswa selama proses pembelajaran. Oke, silahkan dipikirkan dulu. Jawaban yang tepat adalah C, ya, mengidentifikasi kebutuhan awal siswa sebelum pembelajaran dimulai. Nomor 3, guru ingin memastikan bahwa penilaian yang digunakan memberikan umpan balik formatif yang efektif kepada siswa. Langkah yang paling sesuai adalah memberikan nilai pada setiap tugas segera setelah siswa menyelesaikannya, B. Memberikan soal latihan kepada siswa tanpa memberikan jawabannya, C. Mengidentifikasi tugas yang benar-benar menantang siswa, D. Menggunakan rubrik yang tidak terlalu jelas, E. Memberikan komentar konstruktif dan spesifik yang mendukung pemahaman siswa. Ingat, penilaian formatif itu adalah untuk perbaikan pembelajarannya. Jadi analisa kelebihan dan kelemahan siswa itu apa. Nah, jawaban yang tepat untuk ini adalah memberikan komentar yang konstruktif. Ya, di sini nih, karena ini ada nih kata kuncinya umpan balik. Nomor 6, saat merancang tes, seorang guru ingin mengukur kemampuan kognitif siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi yang kompleks. Tipe pertanyaan yang paling sesuai adalah pertanyaan pilihan ganda, pertanyaan yang meminta definisi kata, pertanyaan yang meminta siswa menggambarkan suatu konsep, pertanyaan esai yang mengharuskan siswa memberikan argumentasi dan bukti, pertanyaan dengan jawaban singkat. Di sini kata kuncinya adalah menganalisis dan mengevaluasi informasi yang kompleks. Jawaban yang tepat adalah D, ya. Jadi esai itu lebih ke pemahaman kognitif siswa dan itu bisa jadi lebih kompleks. 5. Saat merancang penilaian, seorang guru ingin mengukur kemampuan kognitif siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Wah, ini hot, ya. Tipe penilaian apa yang paling sesuai untuk tujuan ini? Formatif, otentik, normatif, ipsatif, atau diagnostik? Jawaban yang tepat adalah penilaian otentik. Karena di sini sudah level hot nih, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi dengan otentik ini, siswa bisa menghubungkan sebuah karya yang benar-benar bermanfaat untuk di kehidupan mereka. Otentik itu sesuai dengan kehidupan nyata, disambungkan dengan kehidupan nyata. Dan ini cocok sekali dengan analisis, evaluasi, dan mencipta itu sangat tepat dengan penilaian otentik, ya. Nah, kalau formatif kan itu untuk perbaikan, ya. Normatif itu membandingkan. Ipsatif ini adalah membandingkan dia dari kemampuan awalnya. Kalau dia diagnostik itu adalah di awal pembelajaran. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Keep on practicing and believe in yourself. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.